Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rubik, tempat kita di mana akan membahas ruang lingkup tentang pendidikan dan pengembangan diri. Saya Ananda Vinky Anestia dengan teman saya Fatin, dan kita berdua di sini ditemani oleh Ibu Siska dari salah satu guru BK di SMP 8 Cirebon. Hari ini kita akan membahas posisi dan kedudukan guru BK dalam kurikulum Kurtilas atau Merdeka. Nah, Ibu, sebelumnya saya mau nanya, SMP 8 ini itu menggunakan Kurtilas apa kurikulum Merdeka? Untuk yang sekarang, tahun sekarang itu sudah kurikulum Merdeka semuanya. Semuanya? Ya, hampir semuanya. Dari kelas 7 sekarang, 8, dan sekarang kelas 9. Kalau tahun kemarin itu kelas 9-nya masih Kurtilas. Iya, tahun kemarin itu kelas 9-nya masih Kurtilas. Sedangkan untuk kelas 7 dan kelas 8 itu sudah kurikulum Merdeka. Nah, di tahun sekarang itu dari kelas 7, 8, 9 sudah kurikulum Merdeka semua. Semuanya diratain? Iya. Berarti sekarang masuknya ke kurikulum Merdeka semua ya? Iya. Sebenarnya sudah masuk ke kurikulum Merdeka semua. Kalau boleh tahu, Ibu kesibukannya selain ngajar di SMP 8, ngapain aja? Ya, selain kesibukan bekerja di SMP 8, yang menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya. Nggak ada job ngajar? Nggak ada. Itu juga sudah double job. Di rumah tangga dan ibu bekerja. Double job. Kalau boleh tahu, Ibu lulusan mana, Bu, di guru BK? Saya lulusan dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Saya lulus tahun 2018 dan mulai mengajar atau melamar di sekolah itu tahun 2019-nya. Jadi lulus tahun 2018 Desember, bulan Desember. Terus keterima di salah satu sekolah swasta di Cirebon itu bulan Februari 2019. Terus pas ke SMP 8 itu mengikuti tes seleksi P3K. P3K ya? Ya, P3K, dan alhamdulillahnya lulus dan masuk ke sini itu tahun 2022. 2022? Iya. Baru 2 tahun? Ya, baru 2 tahun di sini. Oke. Ibu kalau boleh tahu program guru BK di sekolah ini apa aja ya? Program itu mencakup ada 4 aspek. Ada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan di kurikulum 13 dan Merdeka itu sama, pasti aspek 4 itu pasti ada. Pasti ada? Pasti ada, tidak ada yang dihilangkan dalam 4 itu gitu. Itu sudah menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Mau di kurikulum 13 ataupun di kurikulum Merdeka pasti ada. Pribadi, sosial, belajar, dan karir itu harus ada. Harus ada. Iya. Nah, di peran utama guru BK di kurikulum Merdeka tuh gimana sih, Bu, perannya? Ya, perannya ya sebagai fasilitator, sebagai pendamping siswa, sebagai penasehat, sebagai pendengar juga untuk siswa gitu. Yang perannya ya untuk bisa membimbing, mengarahkan siswa gitu. Misalkan ada siswa yang melakukan hal-hal yang negatif misalkan, ya peran kita dibutuhkan gitu. Selain mungkin dari wali kelas, dari kita juga dari sisi psikologisnya gitu, karena kan mental anak, psikologis anak kan beda-beda. Itu bagaimana kita cara menghadapi atau menangani anak tersebut gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Misalnya si A begini kita perlakukan juga, si A dan si B itu beda, nggak mungkin kita perlakukan sama gitu. Pasti berbeda. Kita memperlakukan si A dan memperlakukan si B, kita lihat dulu karakternya seperti apa. Peran kita di kurikulum Merdeka ya gitu, lebih ke sebagai pendengar gitu. Ya, kadang anak-anak saya hanya butuh untuk didengarkan saja gitu. Ya sudah, semangat cerita boleh, cerita boleh.
Berarti lebih banyak mendengarkan siswa bercerita ya Bu? Iya, terus kalau misalkan ada permasalahan pun kita hanya menjembatani saja, itu mengarahkan. Nanti biar siswa yang berpikir, misalkan kamu melakukan ini nih, apa yang akan kamu lakukan, apa resiko yang harus kamu tanggung. Tujuan. Iya, mereka berpikir sendiri dan mereka belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Kita hanya mengarahkan, menjembatani saja. Mereka yang berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya dia. Kamu melakukan ini, resiko kamu apa? Akibatnya apa? Ini Bu, begini Bu. Kamu tahu kan resikonya seperti itu, karena kamu harus dilakukan. Ya Bu, saya begini-begini. Sudah seperti ini, apa yang kamu lakukan? Saya mau berubah Bu. Otomatis dia bakal berpikir. Iya, dia kan mereka berpikir. Karena kurikulum merdeka itu, ya siswa yang belajar. Gitu. Guru hanya menjadi fasilitas saja. Mendampingi saja, sama seperti guru mata pelajaran lainnya menjadi fasilitator yang belajar anak. Gitu. Guru kita juga sama, kita mengarahkan biarkan si anak berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Gitu. Nah, dari yang tadi Bu jelasin kan itu kan peran guru BK ya. Nah, kalau posisi guru BK-nya tuh gimana sih Bu? Posisinya ya sebagai sebenarnya mekanismenya itu kan ada wali kelas ya kan, kesiswaan, baru guru BK. Nanti kalau misalnya permasalahan di guru BK dari guru BK-nya itu misalkan di kaminya butuh pihak lain gitu, itu bisa alih tangan kasus kan gitu. Itu entah itu kalau misalnya ke psikolog atau kemana untuk pihak-pihak yang lainnya bisa kita alih tangan kasus kan. Itu lebih ke yang lebih ahli gitu. Karena kan kalau sudah ranah seperti itu misalkan bukan ranah kita lagi gitu kan, jadi ke yang lebih ahlinya lagi kita alih tangan kasus di sini. Oh ya Ibu, perbedaan utama antara peran guru BK dalam kurikulum 13 sama Merdeka ini apa ya? Perbedaan peran guru BK di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka sebenarnya sih nggak ada perbedaan. Peran kita di situ sama. Peran kita di situ sama-sama menjadi penengah, menjadi pendamping, menjadi fasilitator. Tidak ada pembeda di situ. Nah, tadi kan udah peran utama ya Bu. Nah, kalau di sini peran guru BK, tapi dalam meningkatkan kesejahteraan siswa. Kesejahteraannya dalam hal apa? Bagaimana maksudnya? Kayak pembelajaran. Maksudnya itu kan pasti setiap siswa itu punya permasalahan yang berbeda, entah di ranah mata pelajaran lain-lainnya ataupun minat bakat dia atau motivasinya yang menurun. Nah, peran guru BK-nya ini tuh gimana sih caranya untuk meningkatkan kesejahteraan siswanya? Untuk kesejahteraan siswa sendiri karena di sini juga kan guru BK tidak ada jam masuk kelas. Tidak ada jam masuk ke kelas. Jadi ya kita kesulitan juga sebenarnya untuk mengetahui kondisi siswa di kelas seperti apa, gitu kan, karena kita tidak punya jam kelas. Gitu. Nah, untuk mensiasati itunya kita saling berkomunikasi atau berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, gitu, untuk mengetahui kondisi siswa tersebut seperti apa. Dan juga kita melakukan asesmen di sini, asesmen kebutuhan siswa ya, menggunakan ITT ATT. Gitu. Itu kan ketahuan nanti. Itu kan ada 10 perkembangan siswa kan, 10 perkembangan siswa. Nanti kan bisa dilihat per siswa itu dia yang rendah yang mana. Gitu. Nah, nanti di situ kita berikan layanan sesuai dengan kebutuhannya dia. Sesuai yang itu. Terus ada juga pengisian profiling. Profiling itu untuk kelas 7. Oh, yang baru masuk. Iya. Kenapa kelas 8 dan kelas 9-nya tidak? Karena sudah di awal. Oh, berarti khusus di awal aja kalau profiling? Iya, karena kan misalnya kalau profiling kan isinya nama orang tua, alamat segala macam seperti itu. Iya, semuanya itu di kelas 7, tidak pendataan di kelas 7. Untuk kelas 8 dan 9-nya tidak, karena sudah di awal juga. Yang untuk masih kayak gitu. Jadi kita konsultasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, terus dari asesmen itu juga kita bisa lihat nih si anak butuhnya apa. Nanti kita berikan layanan di situ.
Bisa konseling individu, bisa bimbingan kelompok, gitu. Karena tidak ada jam masuk kelas, karena kita siasati dengan bimbingan kelompok di situ. Iya. Eh, kan pasti dalam program BK tuh butuh kerjasama ya Bu ya. Iya. Nah, gimana nih caranya guru BK mengajak kerjasama dengan pihak lain? Kerjasamanya biasanya ada MOU juga. MOU. Ya, misalkan kayak dari BNN gitu, atau misalkan dari puskesmas sendiri gitu, atau misalkan dari psikolog misalkan gitu. Kalau misalkan ya biasanya untuk SMP di kota itu langganan psikologi itu di Rumah Sakit Gunung Jati. Oh iya langsung ya. Ya, langsung Ah, ke sana misalnya, ya, Bu, Bu. ya. Ya, jadi apa namanya, sesama guru BK yang berbeda sekolah pun pasti ada komunikasi juga. Iya. Gitu. Ada misalkan tentang proses apa namanya, Iya, pendaftaran untuk masuk ke psikolog seperti apa. Jadi ada komunikasi juga dengan teman sejawat yang berbeda sekolah di situ. Kan terus juga kan alhamdulillahnya di sekolah SMP 8 juga sudah menjalin komunikasi dengan psikolog yang di Gunung Jati. Berarti udah ada Iya, jembatan sudah lah. ada jembatan di situ. Kalau misalkan ada siswa yang membutuhkan ini, misalkan harus ke psikolog nih, kita ngobrol dengan orang tuanya dulu. Kalau misalkan orang tuanya oke, kita langsung arahkan ke sana. Itu untuk siswa-siswa tertentu saja yang diarahkan ke sana, yang diarahkan ke psikolog. Kita hanya menjembatani, mengantar, misalkan perlu diantar dengan kita antar. Ditemani ya. Iya, tapi itu harus sepertujuan orang tua dulu. Gitu. Kita kasih penjelasan tentang kondisi anaknya seperti ini, terus kita misalkan menyarankan untuk dibawa ke psikolog. Kalau misalkan orang tuanya oke, ya sudah kita hubungi, kita kasih ininya, ya. Itu kalau misalkan orang tuanya tidak mau, ya sudah, kita tidak bisa memaksa. Karena kan itu wewenang dari orang tua. Keputusan balik lagi ke Keputusan balik lagi ke orang tua. Kita tidak bisa memaksa. Bu, ini anaknya harus bawa ke sini. Nggak bisa. Tapi ada kan ya Bu, maksudnya orang tua yang apa ya, nggak percaya kalau kayak kondisi meremehkan anaknya gitu tuh. kayak gitu. Jadi seangan-angan tuh menyalahkan di sekolahnya lah Bu. Ya, Ada nggak sih? Banyak. ya, Itu respon guru BK Iya, kalau responnya gimana? kasusnya kayak gitu gimana? ya sebisa mungkin kita kasih penjelasannya dulu. Dulu ini anaknya seperti ini, gitu. Ya emang di rumah anak itu beda dengan di sekolah. Iya, beda. Gitu. Iya, Kadang-kadang di orang tua rumah nggak terima. Karena tekanan itu juga beda. di rumah misalkan anaknya diam, tapi pada kenyataannya di sekolah tidak seperti itu. Gitu. Kita kasih pemahaman gitu. Ini bu, anaknya begini. Ya, tapi anak saya di rumah nggak begini. Iya, mungkin di rumah tidak dikeluarkan, gitu. Tapi dikeluarkan pada saat di sekolah dengan teman-temannya. Gitu. Karena kan anak berbeda di rumah dengan di sekolah, karakternya berbeda sekali. Gitu. Mungkin di rumah diam, sedang pas di sekolah pecicilan, aktifnya luar biasa. Jadi kita kasih pemahaman ke orang tuanya. Walaupun di situ kita harus bisa mengontrol emosi juga, terus dengan bahasa yang emang bisa diterima oleh orang tua, ya, tidak yang bahasa yang frontal, gitu. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua juga, gitu. Bagaimanapun ya kita sebisa mungkin bahasanya yang bisa diterima. Gitu. Walaupun orang tuanya nggak nerima ya Bu. Iya, gitu. Tapi tetap kita harus bisa menjelaskan itu ke orang tua. Oke. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka ini tuh peran siswanya sendiri tuh gimana sih Bu sebenarnya? Ya, peran siswanya sangat berperan, gitu. Sangat berperan. Bukan hanya di kurikulum Merdeka, di semua kurikulum. Gitu. Peran siswa itu sangat berperan. Karena kalau misalnya tidak ada siswa, sistem pendidikan tidak akan berjalan. Gitu. Siswa, guru, manajemen sekolah itu sama, itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Ya peran siswanya sangat berperan. Gitu. Kalau tidak ada siswa, guru tidak bisa mengajar. Kalau misalkan tidak ada guru, siswa tidak ada yang mengajar. Bisa belajar. Kalau misalkan guru sudah ada tapi manajemen sekolahnya tidak diatur juga amburadul. Iya. Gitu kan. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan. Perannya sama-sama penting dalam dunia pendidikan. Gitu. Karena kan itu sudah istilahnya satu tempat.
Nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa. Ruang lingkup belajar Saling yang berkaitan ya. Saling Karena berkaitan kedudukannya sama- kayak sama aja. Iya, kedudukannya sama. Nah, kalau peran kan semuanya ikut berperan ya Bu ya. Nah, kalau guru mata pelajaran di sini itu ikut adil nggak sih Bu dalam program BK? Iya, Ikut adil. ikut andil. Jadi itu tadi karena kita tidak ada jam kelas. Jadi dari guru mata pelajaran itu sendiri gitu. Kondisi siswa seperti apa, ketika belajar seperti apa, gaya belajar di kelas seperti apa, itu kita saling komunikasi antara guru mata pelajaran dan wali kelas. Di situ. Kan kalau yang aku perhatiin kurikulum Merdeka ini tuh lebih fleksibel ya. Nah, gimana sih cara gimana menurut Ibu sendiri fleksibilitasnya kurikulum Merdeka ini itu gimana? Ngaruh nggak sih Bu ke peran guru BK? Ya sebenarnya sih ngaruh ya. Ya pasti ada pengaruhnya. Fleksibel ya. Iya, karena kan fleksibel, apalagi kurikulum Merdeka itu lebih ditekankan ke adaptifnya, moralnya, akhlaknya gitu. Kalau kurikulum 13 itu lebih ke kognitif siswa, kompetensi. Ya itu pastinya ya karena lebih ke adaptifnya sih. Ya. Terus juga ya itu balik lagi guru mata pelajaran, wali kelas dengan guru BK kerjasama saling ya, kerjasama di situ. Tiga-tiganya. Iya, jadi yang berkesinambungan, saling berkonsultasi, berkolaborasi itu bagaimana cara ini anak begini nih, gimana ya? Misal solusinya bisa mencari solusi bareng-bareng gitu. Misalkan kita guru BK lebih ke psikologisnya, nanti guru mata pelajaran atau wali kelas lebih ke yang di kelasnya. Pada saat pembelajaran di kelas, gitu. Apakah mungkin si guru mampu lebih memperhatikan anak tersebut, gitu kan? Terus perhatian wali kelasnya juga, gitu. Nanti kan kita dari sisi psikologisnya, mentalnya. Nanti guru mata pelajaran atau guru atau wali kelas nanti pas pembelajaran di kelas, sosialisasi dengan temannya seperti apa di kelas, gitu. Apakah bisa sosialisasi dengan baik atau tidak? Ibu gimana sih fleksibilitas kurikulum Merdeka ini mempengaruhi peran guru BK? Ya sebenarnya tidak ada pembeda ya, sama-sama ini. Cuma kalau kurikulum Merdeka itu lebih ke adaptifnya, sehingga guru mata pelajaran, wali kelas itu bisa berkonsultasi dengan guru BK. Kita itu bekerja sama lah, berkolaborasi. Fleksibilitas ya, kurikulum Merdeka lebih ke adaptif, sehingga guru mata pelajaran, wali kelas itu berkonsultasi dengan guru BK, berkolaborasi, berkomunikasi lah tentang untuk membicarakan anak-anak gitu. Contohnya karena saking fleksibilitasnya ya bukan hanya guru BK saja, guru mata pelajaran atau wali kelas ketika melihat atau menemukan siswanya gitu, entah misalkan berkata kasar, ya kita langsung tegur aja di situ, langsung di tempatnya, diingatkan di situ. Fleksibel kan, dimanapun berada, ketika ada yang siswa yang melakukan hal-hal yang negatif, gitu, ya kita tegur aja langsung. Tidak harus nunggu atau misalnya tidak harus lapor dulu ke guru BK, misalnya wali kelas atau guru mata pelajarannya, oh si anak ini kayak gini gitu. Ya langsung tegur aja gitu, tidak harus lapor dulu ke guru BK, dan yang harus menegur guru BK langsung itu tidak, semuanya bisa gitu. Jadi makanya kan semuanya karena kan tugas ini bukan hanya tugas guru BK saja gitu, tapi tugas semua warga sekolah. Iya. Gitu, tugas semua warga sekolah untuk menjadikan siswa-siswi ini itu berakhlak, bermoral, gitu, sopan santun, gitu. Jadi semuanya tugas semua warga sekolah di sini. Kapanpun, dimanapun kalau melihat seperti itu ya tegur saja langsung. Kan kurikulum Merdeka ini kan istilahnya fleksibel ya buat peran guru kan ya. Nah, ada tantangan sendiri nggak sih bagi guru BK untuk penerapannya? Tantangannya kita tidak ada jam ke kelas. Salah satunya ya? Salah satunya itu kita tidak bisa memberikan layanan klasikal.
gitu, karena kita tidak punya jam kelas. Gimana mensiasati hal tersebut? Itu tadi kita melakukan layanan bimbingan kelompok. Atau enggak Itu dilakuinnya kapan sih Bu bimbingan kelompok? Iya. Maksudnya pas kapan? fleksibel aja. Fleksibel lagi. Iya. Berarti dilihat lagi jam kosong kan. Iya. Iya. Nggak ada istilah jam kos. Enggak ya. Tidak ada istilah jam kos, nggak ada. Bukan anak-anak jam kos, bukan jam kos, tapi ada tugas kan? Ada, ya berarti bukan jam kos. Kalau masih ada tugas, Berarti ada tugasnya. iya. Kita panggil anaknya ke Iya. Fleksibel. Jadi waktunya pun kita sesuaikan dulu. Misalkan lihat jadwalnya nih, Nah. kelas ini pelajarannya misal matematika. Nah kita nggak mungkin untuk manggil anak, karena itu pelajaran matematika. Matematika tuh kan kita meleng sedikit aja udah ketinggalan. Lengah dikit gak ngerti. Lengah sedikit bilang nggak ngerti gitu. Jadi kita lihat dulu nih pelajaran yang sekiranya tidak bisa lah untuk dipinjam gitu anak-anaknya gitu. Kalau misalnya matematika, bahasa Inggris, agama gitu kan, kita lihat dulu nih gitu kan. Kalau misalnya yang lain bisa nih boleh gitu. Atau enggak misalnya pas jam istirahat anaknya mau, nanti mau nggak nih bilang kamu kan ibu, karena anaknya mau, ya lu mau, sudah kesepakatan anak-anak tuh Ya. ya. Nah, tadi kan udah tantangannya Bu. Nah, kalau misalkan guru BK itu gimana sih Bu kalau misalkan mendukung penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka ini? Penguatan profilnya. Guru BK dalam kurikulum Merdeka untuk menguatkan profil pelajar Pancasila itu berperan dan terlibat dalam pembuatan modul P5 sendiri. Dalam pelaksanaannya pun kita terlibat. Berarti enggak bikin modulnya. Ya, jadi dalam pembuatan modul itu bukan hanya guru BK saja, tapi ada tim pembuat tim P5. Tim P5-nya berarti. Iya, tim P5 di situ untuk istilahnya pembuatan modul. Nah, kita bisa dilibatkan. Gitu. Jadi ada tim sendiri. Gitu. Misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Misalnya saya guru BK kelas 8 nih, jadi masuk ke tim P5 kelas 8 dan di situ ikut dalam penyusunan modul P5-nya juga, dan di situ juga kita ikut dalam pelaksanaannya juga, misalnya ngajar ke kelas. Nah, di situ karena kita ada nih jam masuk kelas di P5 ini, itu kan sedikit-sedikit tahu nih anak di kelas seperti apa gitu. Ya fleksibelnya juga di situ. Kita tidak punya jam khusus BK ke kelas, tapi kita punya jam P5. Nah, di situ kan kita bisa memperhatikan anak-anak di kelas seperti apa. Oh, si ini di kelasnya begini. Oh, ini di kelasnya begini. Jadi sambil mengamati anak-anak. Gitu. Karena kan BK nggak ada jam khusus ke kelas. Gitu. Di situ. Jadi ada P5 di situ. Semua guru BK terlibat. Semua guru BK terlibat. Semua. Yang BK-nya kelas 7 berarti P5-nya kelas 7. Yang BK-nya kelas 8 masuknya ke P5 kelas 8. Yang 9 kelas 9. Jadi kita di situ curi-curi lah istilahnya. Pintar-pintarnya kita memperhatikan anak-anak. Oh, si ini kayak di kelas begini nih. Gitu. Kadang kalau misalnya ini ada, kamu bisa baca enggak? Nah kan ngeliat di kelas ya Bu ya, misalkan ada salah satu siswa yang misalkan pendiam, itu langsung ditangannya langsung di situnya apa dipanggil buat ngobrol? Dipanggil, kita nggak mungkin ngelakuin itu di situ. Iya, berarti dipanggil. Iya, karena tidak mungkin kita langsung individu. konseling di situ. Itu karena kita lihat situasi ini juga. Kalau misalnya kita langsung di situ, pasti bakal menjadi pusat perhatian teman-temannya. Ya, otomatis. Otomatis pasti malu. Yang kedua, dia tidak mungkin berkata jujur juga di situ. Iya. Dan tantangannya untuk kami guru BK di sini menghadapi anak-anak yang tidak mau ngomong, yang tidak mau berbicara, yang pendiam. Gimana nih caranya biar anak ini mau bercerita? Gimana cara anak ini mau mengeluarkan pendapatnya dia? Tapi ketika anak tidak mau bercerita, sudah, kita tidak memaksa. Jadi tidak ada paksaan. Ini juga lama-lama kita gimana mau cerita enggak? Iya Bu. Pintar-pintar merayu ya kalau guru BK. Iya. Pintar-pintar merayu.
Nah, kalau guru BK tuh kan biasanya rata-rata siswa ya Bu, kayak kenalnya tuh sebagai apa ya, polisi siswa lah. Ya. Jadi kadang pada takut. Takut untuk terbuka sama guru Nah, BK. kadang kan ada yang ngelihatnya kayak ditangani guru BK nih cuma siswa yang negatif-negatif aja nih. Nah, tapi di sini ada nggak sih Bu siswa yang misalkan positif, selalu misalkan kayak Sharing. juara, atau misalkan Ada. pinter, langsung di Ada counseling karena juga. anak yang berprestasi pun dia pasti memiliki masalah. Yes, pasti. Karena nggak orang yang negatif aja. Iya. Anak yang berprestasi kan pasti dia melakukan hal yang negatif juga. Oh, iya. Gitu. Jadi bukan serta merta anak yang berprestasi mereka tidak boleh masalah ya. Jadi juga tidak serta merta anak yang berprestasi itu tidak melakukan hal negatif atau kesalahan, pasti dia melakukan. Iya. Tapi ada yang langsung ke sini ada yang kedapatan oleh wali kelas atau guru mapel juga ada. Atau kedapatan sama kita sendiri juga ada. Tapi untuk yang seperti itu kita tarik ke ruangan Counseling individu. konseling. Dan untuk hasilnya pun kita tidak buka semuanya. Karena kan kita punya asas kerahasiaan. Kita menjaga rahasia konseling. Ya, kita menjaga rahasia konseling. Bagaimana caranya si konseling ini percaya kepada kita. Iya. Kalau misalkan kita kadang berbicara ke siswa seperti ini, kamu jangan takut, kamu cerita di sini itu aman, kamu belum tentu cerita ketemu kamu aman. Itu karena guru BK itu punya asas kerahasiaan yang hanya diketahui oleh guru BK saja. Wali kelas, guru mapel pun belum tentu tahu. Gitu. Jadi rahasia kamu itu aman. Jadi bikin si anak itu nyaman dengan kita dulu, percaya dengan kita dulu. Kalau misalnya si anak sudah merasa nyaman dengan kita, sudah percaya dengan kita, dia akan cerita dengan sendiri tanpa kita minta. Contohnya ada anak yang dia bolak-balik BK terus, dengan ya ada aja ininya apa namanya yang dilakunya ada aja. Tapi dia sudah nyaman dengan kita, dia sering kesini cerita, ibu aku mau cerita, ya sok apa, ibu aku begini ya. Malah kita jadi ikut masuk ke dunia mereka juga, tapi tetap ada batasan. Tetap ada batasan. Jadi anggap itu guru BK itu temannya mereka. Iya, gitu. Jadi apa ya? Menghilangkan image kalau guru BK itu galak. Karena kalau misalnya masuk ke sini, takut nggak masuk sini? Enggak Bu? Enggak kok Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kurikulum? Karena kan di sini kan makanya kurikulum merdeka. Tapi kan sebelumnya Kurtilas juga tuh. Nah, apa sih kelebihan sama kekurangan di masing-masing kurikulum ini? Kebetulan pas saya masuk ke sini itu, saya itu udah pegang itu kelas 7 dan kelas 8 itu sudah kurikulum merdeka. Oh, udah langsung kurikulum merdeka. Iya, sudah langsung kurikulum merdeka. Jadi saya nggak pegang yang kurikulum 13-nya. Cuman untuk pembedaannya, ya sebenarnya sih pembedaannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan gitu. Sama hanya beda penyebutan saja. Oh, cuma beda penyebutan. Beda penyebutan saja gitu. Kalau misalkan itu tadi kalau ke-13 lebih ke kompetensi kognitif gitu. Kalau misalkan kurikulum merdeka kan fleksibel ya. Kita lebih mengarahkan ke akhlaknya, ke moralnya. Seperti itu. Terus juga apa namanya? Kita menjadi fasilitator di situ. Sebenarnya sama-sama ini, cuman mungkin dari segi apa namanya? RPA mungkin ada pembeda sedikit. Gitu. Mungkin kalau yang Kurtilas itu lebih apa namanya detail. Nah untuk yang Purbarnya lebih dipersingkat lagi, tapi sama intinya. Nggak bisa cepat lah ya. Iya, jadi ada pembedanya paling di situ aja. Intinya. Ya, gitu. Lebih ke yang tadinya misalkan banyak nih intinya gitu kan, di Purmar lebih dipersingkat lagi gitu. Tapi tetap intinya sih
isinya sama menunjuknya ke situ gitu. Cuma dibikin ringkas aja, paling pembedanya di situ. Kalau untuk peran, untuk program sama. Untuk program sendiri pasti ada 4 itu di situ. Dan semuanya juga mencakup 10 perkembangan siswa. 10 perkembangan siswa kan. Jadi tidak ada pembeda yang terlihat. Misalnya nggak yang beda-beda banget, enggak. Sama kayak guru mata pelajaran juga kan RPP jadi modul aja. Iya, Gitu. A few moments later. Gitu. Jadi ya istilahnya modul aja. Terus ada capaian pembelajaran dan CP, ATP kan kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih sama, cuman berbeda. Iya, penyebutannya saja sama sih sama. Kelebihannya sama ya. Iya. Kekurangannya sendiri, Ya, dari kurikulum merdekanya ini menurut ya. kurangannya apa sih Bu? Kekurangannya itu menurut saya ya, entah pemerintah mengeluarkan dan menetapkan kurikulum merdeka atas dasar seperti mana Pak, saya kurang paham juga. Cuma yang jelas di kurikulum merdeka ini anak tidak boleh tidak naik kelas. Oh, di kurikulum mereka ini. Ya, anak tidak boleh tidak naik kelas. Jadi gimana caranya pun harus naik ke Ya, itu dilemanya guru. Itu dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. nggak ada kurikulum. Nah, itu dia dilema para guru kampus di Indonesia. Iya sih. Ya, dilemanya gitu. Sosmed juga kan Iya. berita-berita Banyak mulai di sosial media yang guru-guru misalkan anak nih misalkan bandel misalkan tapi harus naik kelas. Iya. Terus terlebih kayak banyak zaman sekarang apalagi SD yang kelas 2, kelas 3 masih belum bisa baca. Ya itu kurangannya di situ. Anak tidak boleh tidak naik kelas. Walau misalnya anak istilahnya ini tapi anaknya berangkat hadir, ya tetap naik kelas. Kalau zaman dulu kan anak nggak bisa baca udah nggak naik kelas. Iya, naik gitu kelas, kan. Gitu. Terus juga kan kalau ini kan anak tuh ada motivasinya. Itu berbeda dengan sekarang. Mungkin hampir semua siswa gitu, menyepelekan gitu. Yang bermasalah pun masih naik kelas Ya. karena adanya kurikulum. Ya itu jadi berbenturan dengan peraturan pemerintahnya itu loh. Gitu. Jadi guru itu ya dilema gitu. Ini anak tuh harusnya nggak naik kelas loh. Cuma karena peraturan pemerintahnya anak tidak boleh naik kelas, ya bagaimanapun caranya anak harus naik kelas. Karena kalau naik kelas kasihan ke si anaknya juga ya. Iya. Karena perkembangan sebelumnya belum terpenuhi udah lanjut Iya. selanjutnya. Jadi dilemanya seperti itu. Terus juga kita tidak boleh menghukum anak. Sekarang tuh udah nggak ada Kurikulum hukum. merdeka itu. Tidak boleh. Kalau zamannya kita kesalahan dikit misalkan nggak ngerjain PR berdiri. Oh, berarti nggak ada sekarang hukuman-hukuman Tidak kayak gitu ya karena adanya peraturan. Berbentur dengan peraturan. Terus kalau misalkan ada yang kesalahan misalkan nggak ngerjain PR atau apa gitu, nah siasat gurunya tuh gimana jadi? Cara menghukum atau menegurnya gimana sih? Tergantung gurunya. Itu hak gurunya mau apa. Gurunya suruh mengerjakan hari itu juga di situ, bisa. Itu wewenang gurunya sebenarnya. Misalnya anak nggak mengerjakan tugas, ya udah mengerjakan di situ aja. Jadi tidak ada hukuman fisik, tidak boleh. Nggak boleh ya, bukan nggak ada nggak boleh. Tidak boleh. Misalnya kayak nyuruh anak push up, tidak boleh. Even itu cuman kayak push up olahraga itu ya Kayak, maksudnya harusnya nggak kayak boleh cuman ya. apa ya? Ya biar sadar aja gitu. Iya. Nggak Tidak diperbolehkan. Paling untuk menghukum, tapi dalam segi pendidikannya paling disuruh PBB, Paskibra gitu. Ibu, gimana sih posisi kedudukan guru BK sendiri di kurikulum merdeka ini?
posisi dan kedudukannya sama dengan kurikulum 13 juga, menjadi fasilitator, menjadi pendamping siswa, menjadi penasehat juga, penengah gitu. Jadi kita tuh netral, tidak memihak mana-mana gitu. Posisi kita berada di tengah-tengah gitu. Ketika anak ada permasalahan misalkan si A dengan si B, kita tidak semerta-merta mendengarkan dari satu pihak, Semua pihak. tapi dari pihak lain kita harus mendengarkan juga. Pasti di situ ada perbedaan pendapat, ada perbedaan jawaban di situ. Nanti si A sudah ditanya nih, giliran si B yang dipanggil. Gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah tanya dua-duanya, kita amprokan berdua. Gitu. Benar nggak yang dikatakan si A? Misalnya benar nggak apa yang dikatakan si B? Di situ. Jadi posisi kita berada di tengah-tengah, netral. Jembatan. Ya, menjadi penjembatan gitu. Jadi kita tidak bisa memihak ke salah satu, tidak. Jadi netral gitu. Berarti yang di Kurtilas sama di Merdeka ini Sama. posisi kedudukannya sama ya? Nggak ada berubah ya? Tidak ada berubah, sama. Sama-sama di posisi yang netral, tidak memihak salah satu. Itu karena kita di sini menjadi penjembatan, menjadi penengah. Jadi kita tidak bisa memihak ke, misalkan si anak ini begini nih, padahal dia salah tapi kita mihak, tidak bisa. Ya, anak itu salah, ya sudah salah. Tidak dibenar-benarkan lagi. Tidak. Walaupun misalkan ibu tidak ini ya, tidak membela kamu. Kamu di sini sama kalian berdua ini, ibu tidak, kalian berdua tidak ada yang benar. Dua-duanya salah. Kamu salahnya apa? Ini. Kamu salahnya apa? Ini. Salah nggak? Salah. Nggak ada yang benar kan? Enggak. Iya. Guru BK tuh nggak bisa memihak salah satunya. Tidak bisa. Harus netral. Harus netral. Harus netral. Oke, jadi gitu guys. Episode kita kali ini sangat seru kan ya, kita bahas gimana sih guru BK di sekolah tuh, yang pada umumnya tuh ngiranya guru BK tuh kayak polisi di sekolah, kayak galak, ternyata enggak. Ya, kita guru BK netral kok. Jadi untuk kalian yang masih SMP, SMA, itu kalau misalkan mau sharing ke guru BK pun sangat diperbolehkan sekali nggak sih ya Bu ya? Iya. Sangat diperbolehkan sekali. Bahkan guru BK sendiri tuh senang kalau misalkan siswa itu datang ke ruang BK-nya gitu. Jadi bisa menjadi pendengar, jadi bukan hanya polisi sekolah yang cuman apa ya, memarahi siswa lah intinya. Karena untuk menghukum bukan ranahnya, Bukan ranahnya bukan BK. ranahnya mereka untuk menghukum. Iya, betul. Tidak. Oke. Jadi yang udah kita jalanin sampai berapa menit tadi? Agak lumayan lama. Lama ya, tapi jangan bosan. Kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Ibu telah menemani kita di episode kali ini. Sama-sama. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, saya Nanda Finkiana Setia pamit undur diri. Saya Hania Fatin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Semoga puas dengan jawabannya.